Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos rumah tangga dan nomos aturan. Secara umum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, menurut beberapa ahli. Pertama, Adam Smith 1723 sampai 1790. Adam Smith sering disebut Bapak Ekonomi, mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memanfaatkan sumber daya untuk menciptakan kemakmuran. Dalam bukunya The Wealth of Nations 1776, ia memperkenalkan konsep invisible hand, yaitu mekanisme pasar yang mengatur distribusi sumber daya melalui penawaran dan permintaan. Kedua, Lionel Robbins 1932. Lionel Robbins mendefinisikan ekonomi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan alat-alat yang memiliki kegunaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ketiga, John Maynard Keynes 1883 sampai 1946. Keynes memusatkan perhatian pada makroekonomi, khususnya kebijakan pemerintah, dalam mengatur permintaan agregat untuk menghindari resesi atau inflasi. Teorinya terkumpul dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest and Money 1936. Contoh dalam kehidupan. 1. Teori Adam Smith, mekanisme pasar. Contoh, jika harga sayur naik di pasar, petani akan termotivasi untuk menanam lebih banyak. Sebaliknya, jika harganya turun, mereka akan mengurangi produksi. Mekanisme ini mengatur keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Contoh, ketika terjadi resesi ekonomi, pemerintah meningkatkan pengeluaran untuk proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan. Hal ini menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ketiga, teori Robbins, keterbatasan sumber daya. Contoh, dalam keluarga, penghasilan yang terbatas harus dibagi untuk kebutuhan pokok makan, pendidikan, dan keinginan tambahan hiburan, wisata. Pilihan tersebut menunjukkan alokasi sumber daya yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, selamat datang di video saya. Di sini kita akan membahas tentang ekonomi. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua. Yuk, simak sampai selesai. Baik, lanjut saja yang selanjutnya. Ada prinsip-prinsip. Ekonomi adalah dasar-dasar atau pedoman yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya. Prinsip-prinsip ini muncul dari berbagai teori ekonomi yang dikembangkan oleh para ahli. Prinsip-prinsip ekonomi. Pertama, prinsip kelangkaan scarcity. Teori kelangkaan adalah prinsip utama ekonomi yang diperkenalkan oleh Lionel Robbins. Ia menyatakan bahwa sumber daya terbatas sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Contoh, dalam sebuah desa, air bersih sulit didapatkan. Karena kelangkaan ini, masyarakat harus memilih apakah air akan digunakan untuk pertanian, konsumsi, atau sanitasi. Kedua, prinsip biaya peluang, opportunity cost. Teori prinsip ini diperkenalkan oleh Friedrich von Wieser. Biaya peluang adalah nilai dari alternatif terbaik yang dikorbankan ketika kita membuat keputusan. Contoh, seorang siswa memutuskan untuk belajar daripada bekerja. Biaya peluangnya adalah penghasilan yang bisa ia dapatkan jika memilih bekerja. Ketiga, prinsip insentif teori. Teori insentif dijelaskan dalam ekonomi perilaku, terutama oleh Richard Thaler. Insentif adalah faktor yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Contoh, pemerintah memberikan subsidi pada kendaraan listrik untuk mendorong masyarakat mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Keempat, prinsip efisiensi dan ekuitas. Teori prinsip ini dikembangkan dalam ekonomi modern, termasuk dalam karya Vilfredo Pareto yang membahas efisiensi Pareto. Efisiensi berarti memaksimalkan output dengan input minimal, sedangkan ekuitas adalah distribusi yang adil. Contoh, dalam sistem pendidikan, efisiensi berarti anggaran digunakan untuk program yang memberikan dampak besar, sementara ekuitas memastikan akses pendidikan merata bagi semua. Kelima, prinsip marginal thinking. Teori
Konsep marginal dikembangkan oleh ekonom seperti Alfred Marshall. Ia menjelaskan bahwa keputusan dibuat berdasarkan tambahan manfaat marginal benefit dan tambahan biaya marginal cost. Contoh, seorang petani memutuskan menanam lebih banyak padi jika tambahan hasil panen melebihi tambahan biaya produksi. Contoh kasus yang menggabungkan prinsip ekonomi. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, pemerintah harus memilih antara mengalokasikan anggaran besar untuk membeli vaksin prinsip kelangkaan, memutuskan prioritas penerima vaksin biaya peluang, memberikan insentif bagi perusahaan farmasi untuk mempercepat produksi prinsip insentif, memastikan distribusi vaksin yang adil prinsip efisiensi dan ekuitas, mempertimbangkan manfaat tambahan vaksinasi untuk masyarakat prinsip marginal. Yang selanjutnya ada sistem ekonomi adalah cara suatu negara atau masyarakat mengatur dan mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan warganya. Sistem ini dipengaruhi oleh ideologi, kebijakan, dan struktur sosial yang ada. Berikut adalah penjelasan tentang jenis-jenis sistem ekonomi. Teori dari siapa, contoh, dan referensi. Pertama, sistem ekonomi tradisional. Definisi. Sistem ini didasarkan pada tradisi, budaya, dan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Produksi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bukan untuk perdagangan. Teori. Konsep ini lebih dijelaskan oleh antropolog seperti Karl Polanyi dalam bukunya The Great Transformation 1944 yang membahas ekonomi berbasis tradisi sebelum era pasar modern. Contoh, masyarakat adat di pedalaman Papua yang berburu, meramu, dan bertani untuk konsumsi sendiri tanpa melibatkan uang. Sistem barter dalam masyarakat kuno. Kedua, sistem ekonomi pasar kapitalis. Definisi. Sistem ini mengandalkan mekanisme pasar penawaran dan permintaan untuk mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemerintah berperan minimal. Teori didasarkan pada pemikiran Adam Smith dalam The Wealth of Nations 1776. Ia mengemukakan bahwa invisible hand akan mengatur pasar secara efisien jika dibiarkan bebas. Contoh, Amerika Serikat yang sebagian besar ekonominya dikelola oleh perusahaan swasta. Dengan harga barang ditentukan oleh pasar. Perusahaan teknologi seperti Apple dan Google beroperasi berdasarkan inovasi dan persaingan pasar. Ketiga, sistem ekonomi terpusat sosialis atau komando. Definisi. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki kendali penuh atas sumber daya dan produksi. Tujuannya adalah pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial. Teori berakar pada pemikiran Karl Marx dalam Das Kapital 1867 yang menekankan bahwa penguasaan alat produksi oleh negara akan menghilangkan eksploitasi kelas pekerja. Contoh, Uni Soviet pada masa lalu, di mana pemerintah menentukan produksi barang seperti gandum dan baja. Korea Utara saat ini, di mana hampir seluruh sektor ekonomi dikelola oleh negara. Keempat, sistem ekonomi campuran. Definisi. Kombinasi antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat. Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama untuk mengelola ekonomi. Teori dikembangkan oleh John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment, Interest and Money 1936 yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contoh, Indonesia. Sebagian besar sektor dikelola swasta ekonomi pasar, tetapi pemerintah memiliki peran besar dalam sektor strategis, seperti energi Pertamina dan transportasi KAI. Negara Skandinavia seperti Swedia, yang memadukan ekonomi pasar dengan sistem kesejahteraan sosial. Yang selanjutnya ada teori ekonomi, adalah konsep atau prinsip yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan bagaimana sistem ekonomi bekerja. Teori-teori ini membantu kita memahami dinamika produksi, distribusi, dan konsumsi di masyarakat. Pertama, teori klasik. Teori utama. Teori ini berfokus pada pasar bebas, produksi, dan distribusi yang diatur oleh mekanisme invisible hand. Tokoh Adam Smith 1723 sampai 1790. Karya utama The Wealth of Nations 1776
Smith percaya bahwa pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui persaingan, penawaran, dan permintaan tanpa perlu intervensi pemerintah. Contoh, jika harga beras naik karena permintaan tinggi, petani akan termotivasi untuk memproduksi lebih banyak beras sehingga harga kembali turun. 2. Teori Keynesian, teori utama. Teori ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur ekonomi, terutama saat terjadi ketidakseimbangan seperti resesi. Tokoh John Maynard Keynes, 1883 sampai 1946. Karya utama The General Theory of Employment, Interest, and Money 1936. Keynes berpendapat bahwa permintaan agregat, total pengeluaran dalam ekonomi, adalah faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Contoh, saat pandemi COVID-19, banyak negara memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan tunai untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Ketiga, teori Marxian ekonomi sosialis. Teori utama, teori ini mengkritik sistem kapitalisme dan menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui penguasaan alat produksi oleh masyarakat atau negara. Tokoh Karl Marx 1818 sampai 1883. Karya utama Das Kapital 1867. Marx berpendapat bahwa kapitalisme menciptakan eksploitasi kelas pekerja proletariat oleh pemilik modal borjuis. Solusinya adalah sosialisme. Contoh, sistem ekonomi di Kuba, di mana negara mengendalikan sumber daya utama untuk mengurangi kesenjangan sosial. Keempat, teori ekonomi neoklasik. Teori utama, teori ini berfokus pada perilaku individu dalam memaksimalkan utilitas konsumen atau keuntungan produsen. Tokoh Alfred Marshall 1842 sampai 1924. Karya utama Principles of Economics 1890. Marshall menjelaskan bahwa harga dan kuantitas barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Contoh, ketika harga bensin naik, konsumen cenderung mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Kelima, teori ekonomi perilaku behavioral economics. Teori utama, teori ini menggabungkan psikologi dan ekonomi untuk memahami bagaimana orang membuat keputusan ekonomi yang seringkali tidak rasional. Tokoh Richard Taylor lahir 1945. Karya utama Nudging Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness 2008. Taylor menunjukkan bahwa orang sering membuat keputusan berdasarkan emosi atau kebiasaan, bukan logika. Contoh, pemberian diskon, beli gratis, sering membuat konsumen membeli lebih banyak meskipun mereka tidak membutuhkannya. Yang selanjutnya ada perkembangan ekonomi dunia adalah proses perubahan dalam sistem ekonomi global yang dipengaruhi oleh teknologi, kebijakan, dan interaksi antar bangsa. Perkembangan ini melibatkan transisi dari ekonomi tradisional hingga era globalisasi modern. Pertama, ekonomi tradisional. Karakteristik sistem ekonomi berbasis agraris dan barter, dengan produksi terbatas untuk kebutuhan lokal. Teori Karl Polanyi dalam The Great Transformation 1944 menjelaskan bahwa ekonomi tradisional berakar pada hubungan sosial dan tradisi, bukan pasar. Contoh, ekonomi pedesaan pada abad pertengahan di Eropa, di mana petani bertukar hasil panen tanpa melibatkan uang. Sistem ladang berpindah di masyarakat adat. Kedua, revolusi industri abad ke-18 hingga ke-19. Karakteristik peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi industri melalui penggunaan mesin dan teknologi. Ini menandai awal kapitalisme modern. Teori Adam Smith dalam The Wealth of Nations 1776 menekankan pentingnya pembagian kerja dan efisiensi dalam meningkatkan produksi. Contoh, Inggris sebagai pusat revolusi industri pertama dengan pengembangan mesin uap oleh James Watt. Lahirnya pabrik-pabrik tekstil besar yang meningkatkan produksi dan ekspor. Ketiga, era kapitalisme dan imperialisme abad ke-19 hingga awal abad ke-20.
Karakteristik dominasi kapitalisme sebagai sistem ekonomi global, di mana negara-negara industri maju menjajah negara-negara lain untuk memperoleh sumber daya. Teori Karl Marx dalam Das Kapital 1867 mengkritik eksploitasi kapitalisme terhadap kelas pekerja dan koloni. Contoh, eksploitasi sumber daya alam di Indonesia oleh Belanda melalui sistem tanam paksa. Perkembangan perusahaan multinasional pertama seperti British East India Company. Keempat, depresi besar dan intervensi pemerintah 1929 sampai 1939. Karakteristik krisis ekonomi global akibat kegagalan pasar bebas yang menyebabkan pengangguran massal dan kemiskinan. Teori John Maynard Keynes dalam The General Theory of Employment Interest Handy Money 1936 mengusulkan peran pemerintah dalam mengatur ekonomi untuk menjaga stabilitas. Contoh, program No Deal oleh Presiden As Franklin D. Roosevelt yang melibatkan proyek infrastruktur besar untuk menciptakan lapangan kerja. Intervensi negara dalam menetapkan kebijakan moneter dan fiskal. Kelima, era globalisasi abad ke-20 hingga sekarang. Karakteristik integrasi ekonomi global melalui perdagangan bebas, teknologi informasi, dan mobilitas modal. Teori keunggulan komparatif David Ricardo dalam Principles of Political Economy and Taxation 1817 menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Contoh, lahirnya organisasi ekonomi global seperti WTO World Trade Organization, perusahaan multinasional seperti Amazon dan Google yang mendominasi pasar global. Ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Aliran ini menekankan pentingnya pasar bebas, kebebasan individu, dan minimnya intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Fokus utama ekonomi klasik adalah bagaimana pasar dapat mengatur dirinya sendiri melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Ciri-ciri ekonomi klasik. Pertama, pasar bebas. Pasar bekerja secara optimal tanpa campur tangan pemerintah. Kedua, prinsip invisible hand. Kekuatan pasar secara otomatis mengatur alokasi sumber daya. Tiga, teori nilai. Tenaga kerja. Harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Keempat, prinsip kebebasan. Individu bebas untuk mengejar kepentingan mereka sendiri yang secara tidak langsung menguntungkan masyarakat. Teori utama dalam ekonomi klasik. Pertama, teori invisible hand oleh Adam Smith. Tokoh Adam Smith 1723 sampai 1790. Bapak ekonomi modern. Smith menyatakan bahwa jika individu bertindak sesuai kepentingan pribadi, tanpa disadari mereka akan mendukung kepentingan masyarakat. Kekuatan invisible hand inilah yang mengatur pasar secara otomatis. Contoh, jika seorang pedagang roti meningkatkan produksi untuk keuntungan pribadi, secara tidak langsung dia memenuhi kebutuhan masyarakat akan roti. Kedua, teori keunggulan absolut oleh Adam Smith. Smith menyatakan bahwa suatu negara sebaiknya memproduksi barang yang dapat dibuat dengan biaya lebih rendah dibanding negara lain, sehingga perdagangan internasional menjadi lebih efisien. Contoh, Inggris fokus memproduksi tekstil karena lebih efisien, sementara Spanyol memproduksi anggur untuk perdagangan. Ketiga, teori keunggulan komparatif oleh David Ricardo. Tokoh David Ricardo 1772 sampai 1823. Ricardo menyempurnakan teori Smith dengan menyatakan bahwa negara tetap bisa berdagang secara menguntungkan meskipun tidak memiliki keunggulan absolut selama mereka fokus pada produksi barang yang relatif lebih murah. Contoh 4. Teori nilai tenaga kerja oleh David Ricardo. Nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksinya.
Contoh, harga emas lebih mahal daripada besi karena lebih sulit dan memakan waktu lebih lama untuk menambang emas. India mengekspor jasa teknologi informasi karena tenaga kerja murah. Sementara AS fokus pada produk teknologi tinggi. Pertama, revolusi industri 1760 sampai 1840. Di Inggris, pasar bebas mendorong lahirnya industri tekstil, pertambangan, dan manufaktur besar yang meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan ekonomi. Kedua, sistem perdagangan internasional. Pada abad ke-19, Inggris mengimpor bahan mentah dari koloni seperti India dan mengekspor produk manufaktur ke seluruh dunia, sesuai prinsip keunggulan absolut. Ketiga, pasar bebas modern. Banyak negara seperti Amerika Serikat masih menerapkan prinsip pasar bebas dalam beberapa sektor, seperti teknologi dan e-commerce, yang sesuai dengan teori Smith. Revolusi industri adalah periode perubahan besar dalam sistem ekonomi dan sosial yang dimulai di Inggris pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Masa ini ditandai dengan peralihan dari ekonomi agraris ke ekonomi berbasis industri melalui inovasi teknologi, seperti mesin uap, pabrik tekstil, dan peningkatan efisiensi produksi. Ciri-ciri ekonomi pada masa revolusi industri. Pertama, industrialisasi, peralihan dari produksi manual ke produksi menggunakan mesin. Kedua, urbanisasi, perpindahan besar-besaran penduduk dari desa ke kota untuk bekerja di pabrik. Ketiga, kapitalisme, dominasi pemilik modal dalam mengendalikan produksi dan distribusi barang. Keempat, produktivitas tinggi, efisiensi produksi, meningkat dengan penggunaan mesin. Kelima, perdagangan global, meningkatnya hubungan perdagangan antar negara karena surplus produksi. Teori yang berkembang pada masa revolusi industri. Pertama, teori Invisible Hand oleh Adam Smith. Tokoh Adam Smith 1723 sampai 1790. Bapak ekonomi modern. Smith menyatakan bahwa pasar bebas dan kompetisi adalah pendorong utama efisiensi dan kemajuan ekonomi. Dampak di era revolusi industri, munculnya pabrik besar yang efisien dalam memproduksi barang karena adanya persaingan di pasar. Urbanisasi besar-besaran karena pasar tenaga kerja yang dinamis. Kedua, teori nilai tenaga kerja oleh David Ricardo. Tokoh David Ricardo 1772 sampai 1823. Ricardo menekankan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksinya. Dampak di era revolusi industri. Barang hasil produksi massal dihargai berdasarkan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam proses produksinya. Contoh, harga pakaian meningkat atau menurun tergantung pada waktu dan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi dengan mesin. Contoh, pabrik tekstil di Inggris menggunakan mesin tenun otomatis untuk memproduksi kain dalam jumlah besar dan dengan biaya lebih rendah yang membuat produk lebih kompetitif di pasar global. Ketiga, teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo. Ricardo menyatakan bahwa negara-negara harus memproduksi barang yang paling efisien bagi mereka dan berdagang untuk barang lain. Dampak di era revolusi industri. Inggris fokus pada produksi tekstil karena memiliki teknologi dan modal, sementara negara lain menyediakan bahan mentah seperti kapas. Contoh, India mengekspor kapas ke Inggris, yang kemudian diproses menjadi kain untuk dijual kembali di pasar global. Keempat, teori kapitalisme oleh Karl Marx. Kritik terhadap revolusi industri. Tokoh Karl Marx 1818 sampai 1883. Penjelasan. Marx mengkritik sistem kapitalisme yang berkembang pesat selama revolusi industri karena menurutnya sistem ini menyebabkan eksploitasi kelas pekerja oleh pemilik modal. Contoh, kondisi kerja buruk di pabrik tekstil Inggris pada abad ke-19, di mana pekerja bekerja lebih dari 12 jam sehari dengan upah rendah. Ekonomi modern merujuk pada sistem ekonomi yang berkembang sejak abad ke-20, dengan karakteristik yang mencakup penggunaan teknologi tinggi, globalisasi, serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam mengatur perekonomian.
Ekonomi modern juga mengintegrasikan berbagai teori dan pemikiran yang muncul setelah era revolusi industri dengan penekanan pada perdagangan internasional, kapitalisme global, dan peran besar pemerintah dalam ekonomi. Teori-teori dalam ekonomi modern. Pertama, teori Keynesian. Keynes mengemukakan bahwa dalam kondisi tertentu, pasar tidak selalu mampu menciptakan keseimbangan penuh full employment. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi dengan kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pajak, dan moneter untuk mengatasi resesi dan memastikan keseimbangan ekonomi. Contoh, program New Deal oleh Presiden Franklin D. Roosevelt (D.A.S.) yang melibatkan intervensi besar-besaran pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Kedua, teori monetaris. Friedman dan aliran monetaris menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar untuk mengontrol inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Menurut mereka, inflasi terutama disebabkan oleh pertumbuhan jumlah uang yang lebih cepat daripada pertumbuhan produksi. Contoh, kebijakan moneter ketat oleh Bank Sentral AS, Federal Reserve untuk mengendalikan inflasi pada 1980-N. Ketiga, teori pertumbuhan ekonomi endogen. Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh faktor-faktor internal, seperti investasi dalam penelitian dan pengembangan R&D, teknologi, dan pengetahuan, teknologi dan inovasi yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi sendiri adalah pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Contoh, investasi besar dalam teknologi informasi dan komunikasi yang memicu pertumbuhan sektor digital dan berbasis internet di negara-negara maju. Contoh ekonomi modern. Pertama, teknologi digital dan ekonomi berbasis informasi. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Apple mengubah cara orang berbelanja, berkomunikasi, dan bekerja. Mereka beroperasi dalam ekonomi global, memperkenalkan model bisnis baru yang memanfaatkan teknologi dan data. Kedua, globalisasi ekonomi. Peningkatan perdagangan internasional, seperti ekspor barang elektronik dari Cina dan Korea Selatan ke seluruh dunia, menunjukkan pentingnya perdagangan bebas dan keterkaitan ekonomi global. Ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi serta alokasi sumber daya yang terbatas. Fokus utamanya adalah interaksi antara penawaran dan permintaan, serta bagaimana keputusan ini memengaruhi harga barang dan jasa di pasar. Teori-teori dalam ekonomi mikro. Pertama, teori permintaan dan penawaran. Marshall mengemukakan bahwa harga dan kuantitas suatu barang di pasar ditentukan oleh interaksi antara penawaran supply dan permintaan demand. Contoh, jika permintaan sepeda meningkat karena tren gaya hidup sehat, sementara jumlah sepeda yang tersedia tetap, maka harga sepeda akan naik. Kedua, teori utilitas marginal. Tokoh William Stanley Jevons (1835–1882), Karl Marx (1840–1921), dan Alan Walras (1834–1910). Teori ini menyatakan bahwa kepuasan tambahan yang diperoleh dari mengonsumsi satu unit tambahan suatu barang akan menurun seiring dengan peningkatan konsumsi barang tersebut, dikenal sebagai diminishing marginal utility. Contoh, seseorang merasa sangat puas dengan secangkir kopi pertama di pagi hari, tetapi kepuasan akan berkurang pada cangkir kedua atau ketiga. Ketiga, teori produksi dan biaya. Tokoh Alan Walras dan Alfred Marshall. Teori ini mempelajari hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal dan output yang dihasilkan, serta biaya produksi yang terlibat. Fokus utamanya adalah bagaimana perusahaan memaksimalkan laba dengan meminimalkan biaya. Contoh, sebuah pabrik memilih untuk mengganti beberapa pekerja manual dengan mesin otomatis karena lebih efisien dan mengurangi biaya produksi jangka panjang. Contoh penerapan ekonomi mikro. Pertama, penetapan harga di pasar. Supermarket menentukan harga sayuran,
berdasarkan ketersediaan stok dan tingkat permintaan. Jika cuaca buruk menyebabkan panen gagal, harga sayuran cenderung naik. Kedua, strategi diskon dan promosi. Perusahaan e-commerce memberikan diskon besar saat flash sale untuk meningkatkan permintaan produk tertentu, memanfaatkan teori elastisitas harga. Ketiga, kebijakan perusahaan. Sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk mengganti bahan baku yang lebih murah, tetapi tetap berkualitas, guna menekan biaya produksi dan meningkatkan laba. Ekonomi makro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari kinerja, struktur, dan perilaku ekonomi secara keseluruhan. Fokusnya adalah pada variabel-variabel agregat seperti pendapatan nasional, tingkat inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Ciri-ciri ekonomi makro. Pertama, pendapatan nasional. Analisis tentang bagaimana pendapatan suatu negara dihasilkan dan dibagi. Kedua, inflasi dan deflasi. Studi tentang kenaikan atau penurunan harga secara umum. Ketiga, pengangguran. Pemahaman tentang tingkat pengangguran dan kebijakan untuk menguranginya. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Studi tentang bagaimana ekonomi suatu negara berkembang dalam jangka panjang. Kelima, perdagangan dan kebijakan fiskal atau moneter. Fokus pada hubungan internasional, serta peran pemerintah dalam mengatur ekonomi. Teori-teori ekonomi makro. Pertama, teori Keynesian, permintaan agregat dan kebijakan fiskal. Penjelasan. Keynes menyatakan bahwa ekonomi tidak selalu berada dalam keadaan keseimbangan penuh. Dalam resesi, permintaan agregat seringkali terlalu rendah, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Contoh, kebijakan No Deal di Amerika Serikat pada era depresi besar 1930-an yang melibatkan proyek infrastruktur besar-besaran untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan permintaan agregat. Kedua, teori monetaris, pengaruh uang terhadap ekonomi. Penjelasan. Friedman berpendapat bahwa jumlah uang beredar adalah faktor utama yang memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral harus mengendalikan jumlah uang beredar untuk menjaga stabilitas ekonomi. Contoh, kebijakan Federal Reserve AS pada 1980-an yang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Robert Solow 1924-2022. Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Teknologi adalah faktor utama dalam mendorong produktivitas. Contoh, negara seperti Jepang dan Korea Selatan mengalami pertumbuhan pesat setelah Perang Dunia Kedua melalui investasi besar dalam teknologi dan pendidikan. Ekonomi global. Ekonomi global adalah sistem ekonomi yang saling terhubung di seluruh dunia, di mana kegiatan ekonomi seperti produksi, perdagangan, investasi, dan aliran keuangan melintasi batas-batas negara. Globalisasi ekonomi telah memperkuat hubungan ini, memungkinkan negara-negara untuk saling bergantung dalam hal barang, jasa, modal, dan tenaga kerja. Ciri-ciri ekonomi global. Pertama, perdagangan internasional. Negara-negara saling berdagang barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Kedua, investasi lintas negara. Modal bergerak bebas melalui investasi asing langsung FDI dan pasar keuangan global. Ketiga, integrasi pasar. Pasar dunia semakin terhubung melalui teknologi, kebijakan perdagangan bebas, dan komunikasi global. Keempat, lembaga ekonomi internasional. Peran organisasi seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia yang mengatur dan memfasilitasi interaksi ekonomi antar negara. Kelima, ketergantungan ekonomi. Gangguan di satu negara, misalnya krisis ekonomi, dapat memengaruhi negara lain melalui efek domino. Teori-teori dalam ekonomi global. Pertama, teori keunggulan komparatif. Ricardo menyatakan bahwa negara sebaiknya berspesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki opportunity cost lebih rendah dibanding negara lain, meskipun negara tersebut lebih unggul dalam memproduksi semua barang
Absolute advantage, contoh, Indonesia mengekspor minyak kelapa sawit ke negara lain karena memiliki keunggulan dalam produksinya. Sementara mengimpor barang teknologi, seperti komputer dari negara yang lebih efisien memproduksinya. Kedua, teori perdagangan Heckscher-Ohlin. Teori ini menjelaskan bahwa negara cenderung mengekspor barang yang memanfaatkan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang menggunakan faktor produksi yang langka. Contoh, negara-negara berkembang mengekspor bahan mentah seperti biji logam ke negara maju, sedangkan negara maju mengekspor produk-produk teknologi tinggi. Ketiga, teori ketergantungan dependency theory. Raul Prebisch 1901–1986. Ketergantungan menjelaskan bahwa negara berkembang seringkali terjebak dalam ketergantungan ekonomi terhadap negara maju melalui perdagangan dan investasi. Hal ini memperkuat ketimpangan ekonomi global. Contoh, negara-negara Afrika yang bergantung pada ekspor bahan mentah seringkali terjebak dalam siklus kemiskinan karena nilai tambah dari bahan mentah tersebut diolah di negara maju. Ekonomi digital. Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital, termasuk internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, dan data besar big data. Konsep ini mencakup semua kegiatan ekonomi yang menggunakan teknologi digital untuk menghasilkan, memasarkan, atau mendistribusikan barang dan jasa. Teori-teori ekonomi digital. Pertama, teori ekonomi informasi, Hal R. Varian berpendapat. Teori ini menyatakan bahwa informasi adalah barang ekonomi yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai. Dalam ekonomi digital, pengelolaan data dan informasi menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Contoh, Google menggunakan data pencarian pengguna untuk memberikan layanan yang lebih relevan dan menjual ruang iklan yang ditargetkan. Kedua, teori jaringan network effects, Carol Shapiro dan Hal R. Varian berpendapat, efek jaringan terjadi ketika nilai suatu produk atau layanan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah pengguna. Dalam ekonomi digital, platform seperti media sosial, aplikasi ride sharing, dan e-commerce sangat bergantung pada efek jaringan. Contoh, Facebook menjadi lebih berguna bagi pengguna karena banyak teman mereka juga menggunakan platform tersebut. Ketiga, teori ekonomi platform, Jeffrey Parker, Marshall van Alstein, dan Sangit Paul Chowdhury. Ekonomi platform adalah modal bisnis yang memungkinkan interaksi langsung antara produsen dan konsumen melalui teknologi digital. Platform seperti Amazon, Uber, dan Airbnb menciptakan nilai dengan menghubungkan pengguna. Contoh, Gojek menghubungkan pengguna yang membutuhkan transportasi dengan mitra pengemudi melalui aplikasi digital. Pengaruh ekonomi terhadap perubahan sosial. Ekonomi memiliki pengaruh besar terhadap perubahan sosial karena kegiatan ekonomi sering menjadi pendorong utama dalam membentuk struktur masyarakat, pola interaksi, dan nilai-nilai budaya. Ketika ekonomi berubah, masyarakat juga menyesuaikan diri untuk beradaptasi dengan realitas baru. Perubahan ini dapat terjadi akibat perkembangan teknologi, industrialisasi, globalisasi, atau transformasi pasar kerja. Teori-teori yang menjelaskan pengaruh ekonomi terhadap perubahan sosial. Pertama, teori materialisme historis. Marx berpendapat bahwa perubahan sosial didorong oleh konflik antara kelas-kelas dalam masyarakat yang terjadi akibat hubungan produksi ekonomi. Basis ekonomi, struktur produksi menentukan struktur sosial, termasuk institusi, budaya, dan nilai-nilai. Contoh, revolusi industri menyebabkan munculnya kelas pekerja proletariat dan kapitalis borjuis yang pada akhirnya memicu perjuangan kelas. Kedua, teori modernisasi. Walt Rastall 1916–2003 berpendapat, modernisasi ekonomi seperti industrialisasi dan urbanisasi menyebabkan perubahan sosial seperti penurunan tradisi agraris dan meningkatnya nilai-nilai rasionalitas serta individualisme. Contoh, transformasi Jepang dari masyarakat feodal menjadi salah satu ekonomi modern setelah restorasi Meiji. Ketiga, teori ketergantungan.
Dependency Theory under Gunder Frank 1929 sampai 2005 berpendapat, teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara berkembang seringkali terperangkap dalam ketergantungan ekonomi terhadap negara maju yang memengaruhi struktur sosial dan ekonomi lokal. Ketergantungan ini menghambat perkembangan sosial di negara berkembang. Contoh, negara-negara Afrika yang bergantung pada ekspor bahan mentah mengalami kesulitan dalam mengembangkan industri lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dampak kebijakan ekonomi dalam sejarah. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin suatu negara seringkali memiliki dampak besar terhadap perkembangan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Kebijakan ini dapat berupa regulasi perdagangan, pengaturan pajak, subsidi, proteksi, hingga program reformasi ekonomi. Sejarah mencatat bahwa dampak kebijakan ekonomi tidak hanya memengaruhi kondisi domestik, tetapi juga membentuk hubungan internasional, memicu konflik, atau mempercepat perubahan sosial. Teori-teori tentang kebijakan ekonomi dan dampaknya. Pertama, teori mercantilism. Jean-Baptiste Colbert 1619–1683. Teori ini menyatakan bahwa kekayaan negara diukur dari cadangan emas dan perak. Negara perlu menerapkan kebijakan proteksi terhadap barang impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat industri lokal. Contoh dampak. Kebijakan proteksi di Eropa abad ke-17 menyebabkan kolonialisme, karena negara-negara mencari sumber daya alam di luar negeri untuk mendukung industri dan perdagangan mereka. Kedua, teori laissez-faire, Adam Smith 1723–1790. Kebijakan ekonomi terbaik adalah yang memberikan kebebasan pasar tanpa campur tangan pemerintah. Adam Smith berargumen bahwa tangan tak terlihat dari mekanisme pasar akan menciptakan keseimbangan ekonomi secara alami. Contoh dampak, revolusi industri di Inggris yang didorong oleh kebijakan laissez-faire menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial dan eksploitasi pekerja. Ketiga, teori Keynesian, John Maynard Keynes 1883–1946. Keynes berpendapat bahwa intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah, dan pajak sangat diperlukan untuk mengatasi resesi dan menjaga stabilitas ekonomi. Contoh dampak, program New Deal di Amerika Serikat pada masa Depresi Besar 1930-an menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran dan memulihkan ekonomi. Contoh kebijakan ekonomi dalam sejarah dan dampaknya. Pertama, kebijakan proteksi di era mercantilisme. Contoh, kebijakan tarif tinggi pada barang impor di Prancis oleh Jean-Baptiste Colbert. Dampak, memperkuat industri domestik, tetapi memicu persaingan kolonial yang agresif antar negara Eropa. Kedua, New Deal di Amerika Serikat 1933–1939. Franklin D. Roosevelt Presiden AS. Kebijakan, peningkatan pengeluaran publik dan program kerja untuk mengatasi depresi besar. Dampak, mengurangi pengangguran dan memulihkan ekonomi, tetapi meningkatkan utang nasional. Studi kasus, perkembangan ekonomi di Indonesia. Perkembangan ekonomi di Indonesia mencerminkan transformasi dari ekonomi tradisional agraris menuju ekonomi modern yang berbasis pada industrialisasi dan jasa. Sejak masa kolonial hingga era modern, berbagai kebijakan ekonomi telah memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Era Reformasi 1998 sekarang, kebijakan, desentralisasi ekonomi, penguatan UMKM, dan pengembangan sektor digital. Teori yang relevan, teori ekonomi digital. Tokoh, Hal R. Varian, ekonomi digital menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi teknologi, e-commerce, dan inklusi keuangan berbasis digital. Contoh dampak, pertumbuhan perusahaan, teknologi seperti Gojek dan Tokopedia yang berkontribusi pada PDB dan menciptakan lapangan kerja baru. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembahasan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi
Anda. Jika ada pertanyaan atau pendapat, tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.